Terjadinya stunting pada anak itu dimulai dari pertemuan antara sperma dengan ovum. Pada saat ibu itu menerima sperma, sebaiknya ibu mempunyai status kesehatan dan gizi yang baik, sebab dia merupakan calon jabang bayi dan cikal bakal kehidupan. Sehingga kalau ibunya kurang gizi atau anemia, maka si anak akan dapat menjadi stunting atau lahir dengan berat badan. Tanda-tanda anak yang stunting adalah ketika dia lahir itu panjang badannya tidak sesuai dengan standar WHO. Anak yang stunting mempunyai implikasi yang panjang karena sesungguhnya parameter panjang badan mencerminkan pembentukan yang belum sempurna saat dijanin, sehingga kadangkala perkembangan otak dan organ di dalam tubuh belum sempurna pula. Kalau demikian, maka kemungkinan dia akan menjadi atau akan mempunyai penyakit degeneratif di usia muda bisa terjadi karena pembentukan organ-organ itu belum selesai. Stunting itu dapat disebabkan karena pada masa kehamilan ibunya kekurangan konsumsi zat gizi. Jadi di sini pentingnya pada saat remaja itu harus cukup gizi dulu yang bersangkutan, sehingga pada saat hamil dia siap untuk melahirkan anak, dan pada masa kehamilan tersebut dia zat gizi yang diasup itu harus memenuhi kebutuhan, dan anak yang dilahirkan itu akan normal. Tetapi kalau dia kekurangan zat gizi, ya, misalnya ibu KEK kurang energi kronis, maka bisa melahirkan anak yang kurang gizi, dan salah satunya bisa menjadi stunting. Dan stunting itu juga diperberat dengan sesudah anak lahir juga masih kurang juga zat gizinya, sehingga dia menjadi pendek dari normalnya. Stunting itu terlihat yang nyata dari ukuran tinggi badan. Jadi seorang anak yang stunting itu terlihat pendek dibandingkan anak seusianya berdasarkan jenis kelamin juga. Jadi wanita dan laki-laki ya, pada seusianya itu lebih pendek. Nah, pendek di sini tidak hanya berarti kalau hanya pendek dari ukuran saja, tetapi juga di dalam pembentukan sel-sel otaknya juga itu bisa berpengaruh. Sehingga yang dikhawatirkan mengapa stunting ini menjadi masalah nasional bahkan masalah dunia adalah karena faktor IQ-nya nanti bisa mengalami penurunan atau lebih rendah dari anak-anak yang normal. Dampak dari stunting terutama pada keluarga, yaitu anak tersebut karena memang mengalami kekurangan zat gizi pada masa hamil ya, dan sudah usia sampai 2 tahun, maka kerentanan terhadap infeksi akan tinggi. Daya tahan tubuhnya akan rendah, maka akan mudah menjadi sakit. Itu yang paling nyata bisa terlihat. Kemudian secara nasional, karena IQ-nya cenderung rendah, lebih rendah dari anak-anak normal, maka anak stunting ini akan menjadi beban buat negara. Dia tidak bisa berproduksi atau tidak bisa produktif seperti anak normal pada umumnya. Pencegahan stunting merupakan satu upaya yang sulit dilakukan, namun bisa dilakukan. Sebagai akar penyebab masalah, tadi saya sebutkan di awal bahwa masa remaja dari si ibu itu harus menjadi perhatian yang pokok. Anak remaja putri itu harus cukup zat gizi.
jangan hanya terlihat kalau dia saya sehat dan lain-lain, tetapi harus dilihat asupan zat gizinya. Misalkan kalau ada program tablet tambah darah, itu harus diikuti, ya, harus dilaksanakan. Kemudian diperhatikan juga pada saat remaja ini menjadi ibu hamil, maka asupan zat gizinya tetap diperhatikan dan harus konsultasi terutama kepada ahli gizi, ya, ataupun tenaga kesehatan lainnya bagaimana asupan makanan selama ibu hamil supaya janin itu juga mendapat asupan zat gizi yang cukup. Dan yang berikutnya adalah sesudah anak dilahirkan itu juga harus diperhatikan asupan zat gizinya. Sampai 6 bulan itu cukup dari ASI saja, tetapi setelah 6 bulan itu harus diperhatikan konsumsi anak, ya, atau bayi tadi itu harus cukup, terutama zat besi, karena zat besi itu sangat rendah begitu usia 6 bulan, karena dari ASI saja zat besi itu sangat rendah. Kemudian growth promoter, ya, zat-zat gizi growth promoter ini juga harus dikonsumsi dalam jumlah cukup, yaitu protein, kalsium, dan vitamin D. Jadi secara umum bahwa untuk mencegah stunting ini adalah perhatikan konsumsi zat gizi sejak remaja, ibu hamil, dan anak sampai usia 2 tahun. Kita tahu bahwa stunting itu erat kaitannya dengan kebersihan atau hygiene dari sebuah makanan. Nah, pada setiap kita melakukan penyuluhan tentang hygiene makanan, kita harus mengatakan bahwa makanan yang baik itu yang juga bisa mencegah stunting bila makanan itu hygiene. Apa arti hygiene? Hygiene di sini adalah makanan itu dikelola dengan bersih, dengan sehat, dan kita meminimalisir keberadaan kontaminan, apakah itu mikroorganisme ataukah bahan-bahan lain yang akan mengganggu pertumbuhan terutama bayi dan balita. Jadi setiap penyuluhan tentang hygiene sanitasi makanan, kita harus tekankan bahwa mengolah makanan itu harus secara bersih. Begitu saya rasa. Bila sebuah makanan atau minuman yang disajikan mengandung mikroorganisme atau mungkin penyebab diare, bisa jadi anak balita yang akan mengkonsumsi makanan tersebut akan mengalami diare. Jika diare terus terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan anak itu akan mengalami stunting. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting itu adalah penyediaan air bersih. Ya, kenapa dikatakan penyediaan air bersih? Karena dalam pengolahan makanan minuman kita selalu bersentuhan dengan air, ya kan? Misalnya mencuci makanan, mencuci alat makan atau alat masak itu selalu dengan air. Jika airnya sudah tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah kumannya banyak, itu akan nanti urusannya adalah ke diare. Itu satu. Yang kedua, faktor lingkungan yang kedua adalah adanya jamban. Ya, di sini artinya jamban bukan berarti hanya ada dudukan toilet saja gitu ya, tapi jamban yang hygiene. Apa tuh jamban yang hygiene? Yang punya septic tank supaya buangannya nggak kemana-mana. Karena kita tahu jika jamban tidak ada septic tank itu akan masuk ke perairan, air yang ada menjadi tidak memenuhi syarat secara jumlah mikroorganisme, inilah yang akan berpengaruh besar. Jadi kendalikan air bersih, buat jamban yang sehat, itu bisa mengurangi terjadinya stunting pada keluarga. Karena stunting itu bukanlah suatu penyakit ya, tapi stunting itu adalah suatu gagal seperti yang tadi disampaikan, gagal tumbuh karena kurangnya penyerapan zat gizi. Kemudian stunting itu bisa dicegah, tidak bisa diobati. Yang bisa diobati adalah efek dari stunting itu, misalnya penyakit yang ditimbulkan dari stunting itu, penyakit degeneratif misalnya penyakit jantung, ya, hipertensi, nah ini yang bisa diobati. Tapi kalau untuk stuntingnya itu hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Di anak
analisis dan farmasi makanan, kita tidak hanya menguji mutu makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Kita juga menguji konsumsi makanan yang ada dalam susu formula, ada dalam makanan bayi, ya, makan bayi susu formula, kemudian permen anak-anak, ya, kita uji kandungannya bahan-bahan terutama untuk bahan-bahan yang berbahaya. Kalau uji klinis, ya, uji klinis itu sebetulnya melibatkan manusia di dalam kita menguji sediaan farmasi dan makanan kalau di bidang analisis farmasi dan makanan, ya. Di uji klinis itu sebenarnya adalah uji dalam hal kita membuat obat yang baru. Tapi ini mungkin yang perlu dijelaskan di sini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah makanan itu bermutu atau tidak dalam hal pencegahan stunting. Untuk peran elektromedis sendiri saat ini, bukan saat ini sebenarnya, dari tahun 2019, akhir tahun 2019, itu pemerintah punya kebijakan terkait kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Nah, momen ini sebenarnya sangat baik sekali untuk para elektromedis menyediakan, ya, atau memberikan sarana untuk kebutuhan stunting. Mencari inovasi untuk membantu semisal membuat rapid test lah, gitu. Seperti orang deteksi glukosa, ya. Dulu kan harus mengeceknya di laboratorium, tapi saat ini sudah ada rapid test untuk orang melakukan deteksi dini apakah gula di dalam tubuhnya berbeda atau tidak. Nah, mungkin ini juga bisa kita aplikasikan di kasus stunting, gitu ya. Kita sama-sama menggali potensi, mencari peluang-peluang dari kasus stunting ini, mengambil peranan membantu pemerintah untuk mengaplikasikan ilmu kita, ya, ilmu elektromedis kita, merancang, mendesain, merekayasa teknologi untuk perbaikan dari kasus stunting. Saya berharap, gitu ya, untuk diri saya sendiri juga dan rekan-rekan elektromedis lainnya, mungkin kita bisa mulai memetakan mana-mana saja yang menjadi penyebab kasus stunting. Kemudian dari penyebab kasus stunting itu kita bisa mengambil porsi di bagian apa, gitu ya. Stunting dapat menghambat pertumbuhan gigi. Stunting itu adalah suatu kondisi dalam keadaan gizi buruk atau kurang, sehingga dia mempengaruhi organ dan bagian tubuh yang lainnya. Salah duanya yaitu tadi erupsi gigi atau tumbuhnya gigi dan pergantian gigi. Seperti penelitian yang didukung di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana ada hubungan antara 60 siswa usia 6-7 tahun yang menemukan ada hubungan kekurangan gizi dengan erupsi gigi. Pencegahan untuk terjadinya stunting itu pencegahan kita karies pada anak bisa dilakukan dari usia dini, dimulai sebelum bayi lahir yang disebut fase prenatal, di mana ibu hamil disarankan untuk menjaga pola makan yang seimbang dengan nilai gizi yang tinggi yang dikenal dengan antenatal care. Kemudian terutama selama trimester ketiga kehamilan dan dalam tahun pertama kehidupan bayi, karena pada masa itu Email mengalami pematangan. Intervensi yang menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting yaitu perlu dilakukan 1000 hari pertama kelahiran.
kehidupan anak balita. Intervensi kunci yaitu praktik pemberian makanan anak dan pembunuhan gizi ibu. Jadi keduanya itu harus cukup. Kemudian makanan pengganti ASI diberikan pada bayi di atas umur 6 bulan untuk mengenalkan jenis makanan baru, mencukupi kebutuhan gizi bayi yang tidak dapat disokong oleh air susu ibu. Kemudian membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologik terhadap makanan dan minuman. Dan sejauh ini ada efek, mungkin ada efek samping, tapi beberapa penelitian, salah satu ada obat namanya ADHD untuk obat ADHD itu dicurigai menyebabkan stunting, tetapi pada proses penelitian lanjut itu tidak ditemukan. Jadi sebenarnya jarang sekali ada efek samping obat-obatan yang menyebabkan stunting, karena stunting pada dasarnya dimulai pada konsepsi, waktu kehamilan, suplai waktu kehamilan, apakah vitamin mineralnya cukup, itu penyebab awalnya. Jadi kalau efek obat yang menyebabkan orangnya jadi stunting biasanya belum ditemukan korelasinya. Kalau obat untuk mengatasi stunting, harus diketahui stuntingnya karena apa dulu. Misalnya stunting karena kekurangan hormon pertumbuhan. Itu bisa diobati namanya dengan sulih hormon, kasih hormon pertumbuhan dengan injeksi hormon pertumbuhan. Jadi tergantung pengobatannya apa. Kalau untuk mencegah tentunya sebaiknya dikasih suplemen vitamin mineral yang cukup dan nutrisi tentunya yang cukup juga. Obat-obatan pada anak-anak yang memang tidak ada infeksi tertentu, misalnya tentunya penyerapan nutrisinya baik. Pada saat penyerapan nutrisinya baik, pertumbuhannya mungkin baik. Jadi kalau misalnya anak-anak tersebut memang sudah ada penyakit, pasti akan mempengaruhi metabolisme. Pada saat mempengaruhi metabolisme, obat apapun yang masuk itu bukan hanya masalah obat itu yang menyebabkan stunting, tapi faktor metabolisme di si anak tersebut. Oke, nah jadi untuk stunting sebenarnya kalau di ilmu radiologi itu lebih ke diagnosanya aja sih, gitu. Jadi di bidang radiologi itu untuk stunting tuh bisa untuk mengecek nih. Nah, kalau yang pemeriksaan yang non kontras atau dengan pakai radiografi konvensional ada namanya pemeriksaan bone age. Jadi kita mau ngecek umur dari tulang biasanya sih anak-anak kecil ya. Nah yang kita pakai itu di tangan kiri. Jadi pemeriksaan osamanus ya, tapak tangan dengan tangan kiri. Nah, nanti dokter akan ngecek antara radiografi dengan standarnya. Terus ada lagi yang kedua selain bone age, kita ada pemeriksaan bone densitometry gitu. Dan ini juga sebenarnya nggak umum ada di radiografi ya, tapi di rumah sakit banyak yang ada perawat tuh. Nah kita dengan alat itu bisa mendeteksi tingkat kerapatan dari tulang, karena ada jurnal itu menghubungkan antara tingkat kepadatan tulang dengan resiko stunting. Semakin rendah kepadatannya, itu resiko stunting semakin tinggi. Untuk pencegahan sebenarnya di radiologi itu nggak terlalu berhubungan sih ya kalau untuk pencegahan, karena di radiologi itu kalau kita lebih ke radiodiagnostik, jadi untuk mendiagnosa. Artinya kita bisa mengetahui sejak dini sebenarnya. Kalau untuk mencegah itu kayaknya sih agak jauh sih ya. Tapi kalau untuk mendeteksi sejak dini, misalkan
pada bayi atau misalkan pada anak, nah itu kita bisa memakai dua metode tadi, yaitu dengan pemeriksaan bone age yaitu osamanus kiri dan bone densitometry. Untuk teknologi yang bisa meminimalisir terjadinya stunting, ya artinya mungkin yang udah kejadian efeknya bisa diperkecil atau misalkan malah untuk mencegah sama sekali ya. Nah seperti yang saya bilang tadi sih, untuk di bidang radiodiagnostik ini sepengetahuan saya ya, mungkin bisa salah ya, karena yang saya udah baca itu di bidang radiodiagnostik ini lebih ke diagnosa sih, lebih artinya udah efeknya udah terjadi, nah kita ngecek gitu. Jadi seperti misalkan kita ada tulang fraktur nih, nah kita bisa lihat, tapi kan kita juga bisa mencegah fraktur tulang. Untuk stunting tuh kayak gitu juga sih kalau untuk radiodiagnostik. Nah kita bisa ngecek kondisinya terjadi stunting atau tidak dari dua pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Tapi untuk meminimal risiko itu saya sih belum tahu ya teknologinya udah ada atau belum.